Nelson Mandela pernah berkata, seorang pemimpin itu seperti gembala. Dia berada di belakang kawanan, membiarkan yang paling gesit pergi ke depan, di mana yang lainnya mengikuti. Namun, mereka semua tidak menyadari kalau selama ini mereka diarahkan dari belakang. Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, dan insan pendidikan lainnya. Nama saya Muhammad Devi. Pada kreasi video kali ini, saya ingin berbagi tentang servant leadership, suatu gaya kepemimpinan yang melayani. Mungkin kalau terdengar sekilas, hal ini kayak di luar nalar gitu ya. Kok pemimpin yang melayani? Bukannya pemimpin itu harus dilayani? Gitu ya kira-kira. Perspektif ini emang cukup bertentangan dengan mayoritas fenomena di masyarakat, termasuk di sekolah. Pemimpin yang melayani bukan memerintah. Pemimpin yang rendah hati bukan arogan dan ngerasa benar sendiri melulu. Pemimpin yang selalu mendorong timnya untuk selalu maju dan bekerja sama dengan potensi terbaik. Pendekatan ini justru bisa loh memberi dampak yang positif bagi sekolah. Ya, karena karyawan sekolah nantinya bisa merasa didengar dan masukan mereka dipertimbangkan. Tidak heran, sejumlah riset membuktikan bahwa karyawan dengan perlakuan seperti itu ternyata bisa bekerja 4,6 kali lipat lebih baik sesuai kemampuan terbaiknya sebelumnya. Pemimpin seringkali digambarkan sebagai sosok yang kuat dan berpengaruh. Setiap orang patuh dan melayani sang pemimpin. Sering ya kita ngelihat kalau bos selalu dibantu oleh anak buahnya tuh. Entah ada yang membantu membawa tasnya, membukakan pintu, dan lain sebagainya. Namun ada gaya pemimpin yang sebaliknya. Yes, itu dia servant leadership, atau dikenal sebagai kepemimpinan yang melayani. Penelitian menunjukkan kalau perusahaan yang dipimpin oleh orang dengan tipe ini mampu mengungguli kompetitor loh. Punya lingkungan kerja yang lebih baik, dan berbagai keuntungan lainnya. Kepemimpinan yang melayani boleh dibilang merupakan konsep universal karena berakar pada budaya timur dan barat yang dikombinasikan. Di timur, para ahli merujuk pada para filsuf Cina abad ke-5 sebelum Masehi seperti Lao Tzu misalnya, yang menegaskan ketika para pemimpin terbaik menyelesaikan sebuah pekerjaan tim, mereka akan berkata kalau mereka melakukannya sendiri. Artinya, kesuksesan yang dimaksud tidak dipusatkan pada satu orang saja, tetapi justru pada sebuah kerjasama tim. Di era modern, terminologi servant leadership pertama kali diperkenalkan oleh Robert Greenleaf dalam esainya yang berjudul The Servant is a Leader yang terbit pada tahun 1970. Nah, menurut Robert, idenya berasal dari novel karya seorang penulis Jerman yang berjudul Journey to the West atau Perjalanan ke Timur. Novel ini menceritakan tentang seorang karakter utama bernama Leo. Leo bertindak layaknya seorang pelayan. Ia bekerja dengan suatu kelompok untuk mencari kebenaran sampai suatu hari dia menghilang. Ketika Leo tidak ada, semua anggota kelompok menyadari bahwa tidak ada situasi yang sama lagi ternyata ketika Leo tidak ada. Mereka termenung dan sadar Leo bukan sekadar pelayan, tapi dia adalah seorang pemimpin. Sebelumnya, Leo dianggap pelayan, tetapi ternyata tanpa Leo, mereka merasa tersesat. Mereka sadar Leo adalah pemimpin mereka yang sebenarnya. Dia membantu semua anggota kelompok dan mendorong potensi terbaik dari masing-masing orang. Servant leader, seperti terdengar, ia terdiri dari dua suku kata, yaitu servant dulu, baru leader. Artinya, tipe pemimpin ini punya dorongan yang besar untuk melayani di dalam dirinya. Sederhananya seperti ini. Dalam struktur organisasi tradisional model perusahaan, CEO dan manajemen puncak berada pada puncak piramid. Lapisan-lapisan piramid yang berada di bawahnya merupakan gambaran dari karyawan dengan jabatan yang lebih rendah, misalnya manajer hingga staf biasa.
Karyawan yang posisinya di bawah berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan atasan. Tetapi dalam tipe kepemimpinan servant leadership, formasi ini justru terbalik. Karyawan dan konsumen berada di paling atas, dan pemimpin berada di bagian bawah. Para ahli sering menggambarkan mayoritas pemimpin bisnis tradisional berfungsi sebagai pengawas karyawan. Mereka meminta karyawan untuk mempertahankan tingkat kinerja yang mereka inginkan, dan sebagai gantinya, karyawan bisa memperoleh gaji dan tunjangan. Tetapi pemimpin yang melayani justru bergerak di luar aspek transaksional manajemen seperti itu. Sebaliknya, ia secara aktif berupaya mengembangkan dan menyelaraskan tujuan karyawan dengan misi perusahaan. Kita bisa menilai seorang pemimpin punya gaya melayani atau tidak itu lewat perlakuannya. Bagaimana pemimpin itu membawa dirinya sendiri dan berinteraksi dengan karyawan yang lain. Misalnya saat karyawan baru masuk. Selama fase itu, seorang pemimpin dengan servant leadership mindset akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana pengamatan dari karyawan baru tersebut. Apa kesan dan pesan darinya ya kira-kira? Apakah ada sesuatu yang bisa ditingkatkan dan sebagainya? Ini merupakan gestur bahwa perusahaan khususnya pemimpin tersebut menghargai pendapat karyawan. Tidak peduli apakah karyawan baru maupun lama, bahkan sudah berpengalaman atau bahkan masih baru lulus. Pemimpin itu juga selalu meluangkan waktu untuk mengembangkan karyawannya, baik melalui sesi one by one atau sesi coaching. Mereka melihat karyawan sebagai calon pemimpin masa depan. Selanjutnya, bagaimana ya cara untuk menjadi seorang servant leader? Ada beberapa tips yang menarik. Pertama, banyak mendengar. Membangun hubungan dengan mendengarkan secara mendalam, mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, bukan untuk merespon. Bahkan ketika dia tidak setuju atas apa yang disampaikan oleh timnya, seorang servant leader cenderung menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan dan menunggu sampai anggota timnya selesai bicara. Ini adalah cara seorang pemimpin memahami anggota timnya. Dia juga tidak ragu untuk bertanya. Misalnya, kinerja karyawan sedang menurun. Seorang servant leader akan bertanya, apa yang menghambat mereka? Apakah ada yang bisa dibantu? Karena di sisi lain karyawan juga harus nyaman untuk mengajukan pertanyaan kepada servant leader tanpa takut membuat ketersinggungan, terganggu atau terancam. Tips yang kedua, memberikan kata-kata yang membangun. Ini sangat membedakan servant leader dengan tipe leader yang lain. Servant leader dikenal sebagai pemimpin dengan empati yang tinggi. Mereka berusaha sebisa mungkin memperlakukan karyawan selayaknya manusia, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai target perusahaan saja. Tidak heran, seorang servant leader tidak ragu untuk memberikan dukungan atau mengucapkan terima kasih kepada karyawan. Tips yang ketiga, mempengaruhi bukan memerintah. Kemampuan persuasi merupakan bagian dari seorang pemimpin yang hebat. Artinya, pemimpin tersebut mampu meyakinkan orang lain kalau apa yang ia maksud adalah jalan yang benar. Ia juga mampu menarik tim yang berada di bawah kepemimpinannya. Servant leader tidak memaksa diikuti dari apa yang ia katakan, karena itu merupakan sebuah perintah. Well, dari tadi kita sudah membahas apa itu servant leadership, apa manfaatnya, dan bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin dengan tipe seperti itu. Tapi, apakah ada kelemahan dari gaya kepemimpinan itu? Mungkin yang pertama, konsep ini tidak mudah untuk dijelaskan. Maklum ya, selama ini kita menganggap kalau kita jadi pemimpin artinya kita yang dilayani, bukan sebaliknya. Nah, untuk menjadi seorang servant leader memang tidak mudah. Seorang pemimpin harus punya dorongan tersebut di dalam dirinya. Jika tidak, mungkin apa yang
ia lakukan bisa terkesan menjadi semacam manipulasi belaka, tidak tulus, tidak berasal dari dalam hatinya sendiri. Di sisi lain, gaya kepemimpinan ini mungkin saja membuat seorang pemimpin dianggap lemah dan tidak mampu dalam membuat keputusan sendiri. Alhasil, kecepatan perusahaan dalam membuat sebuah keputusan mungkin dapat melambat. Ya, karena pemimpin lebih mengedepankan kalau anggota tim bersama-sama membuat sebuah keputusan, sementara hal itu memerlukan lebih banyak waktu. Nah, sekarang soal utamanya adalah gimana kalau servant leadership diterapkan di sekolah? Kira-kira gimana tuh? Kebetulan atau enggak nih, prinsip melayani dalam tipe kepemimpinan servant leadership itu ternyata relate banget loh dengan amanat Bapak Pendidikan Nasional kita. Yap, Ki Hajar Dewantara bilang bahwa kita perlu melayani murid. Ini juga selaras sama kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong budaya positif sekolah plus menggerakkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kompetensi murid secara holistik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya, gimana bisa iklim sekolah dan pembelajaran berpihak pada murid kalau kita nggak berdaya untuk selalu mendengar dan memahami? Hanya dengan keduanya, yang berarti kita melayani, maka kita bisa mengamalkan amanat Merdeka Belajar itu. Baiklah, para pemimpin sekolah dan guru-guru semua, semoga bermanfaat. Selamat memulai menjadi seorang servant leader untuk kepemimpinan sekolah yang meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih, salam pendidikan.